sahabat entok, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya. Sore ini setelah kegiatan selesai, mari kita ngobrol sebentar. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ternak entok pembibitan, sekarang ganti topik dengan entok pembesaran. Ternak entok pembesaran tidak jauh berbeda dengan ternak entok pembibitan. Sama-sama bisa menjadikan ladang usaha yang menjanjikan. Berikut beberapa langkah umum dalam ternak entok pembesaran. Yang pertama, persiapan kandang. Desain kandang, pastikan kandang memiliki area yang luas agar entok bisa bergerak dengan bebas. Kandang diusahakan sejuk. Suhu yang baik untuk entok adalah 28 derajat Celcius. Jika memungkinkan, bebas dari kebisingan untuk mengurangi stres pada entok, khususnya entok yang sedang mengerami telur. Yang kedua adalah pemilihan bibit. Pilih entok dari peternak yang terpercaya dengan kualitas yang baik. Pastikan bibit entok dalam kondisi sehat, tidak cacat, dan bebas dari penyakit. Yang ketiga adalah pemberian pakan dan minum. Berikan pakan yang berkualitas. Asupan pakan yang berkualitas dalam hal ini lengkap nutrisi yang dibutuhkan entok. Ketika entok mendapatkan pakan nutrisi dengan lengkap, khususnya karbohidrat dan protein, bisa dipastikan entok tidak rakus saat makan. Pemberian pakan disesuaikan dengan pakem kandang masing-masing. Kendati di lapangan banyak yang menggunakan begatul, pur, nasi sisa yang dibuat adonan tidak kering, tidak basah, atau dikenal dengan sebutan mamel. Pemberian pakan seperti itu membuat entok bisa bertahan kenyang lama, tidak serakus diberi pakan yang basah. Pola, dan nasi. Wow. Lihat proses makannya, kita bisa lihat ya, langsung habis, bosku. Keuntungan lainnya, kotorannya tidak cair. Dengan kotoran yang lebih padat, maka kadar amonia tidak begitu menyengat. Lebih bagus lagi dicampur dengan EM4 untuk menjamin kandang tidak berbau. Tentu dengan syarat kandang tetap dijaga kering. Kemudian pastikan entok mendapatkan pasokan air bersih yang cukup sepanjang waktu.
Bisa dibuatkan kolam permanen atau portable dengan menggunakan bak atau ember. Sekali lagi, penempatan kolam air upayakan di kandang terbuka sehingga air yang tercecer ke tanah bisa segera kering dan tidak berbau. Rajin membersihkan wadah pakan atau kolam karena penyebaran virus paling banyak melalui media air. Sementara entok dikenal sebagai unggas komunal, makan minum bersama di satu wadah. Yang keempat adalah perawatan harian. Jaga kebersihan kandang secara teratur untuk menghindari penumpukan kotoran yang dapat menyebabkan penyakit. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Kenali ternak kita sebaik mungkin, cermati jika ada yang bergejala. Jika perlu, batasi orang yang masuk ke kandang utama. Ketika harus masuk, pastikan dalam kondisi steril, sebab manusia juga menjadi faktor utama penyebaran virus. Jangan langsung campurkan materi baru ke kandang utama. Lakukan karantina minimal 1 minggu sebelum dicampur dengan entok yang lainnya. Semisal memberi entok di pasar yang tidak tahu kondisinya. Tentu lebih baik mengambil dari kandang yang kita tahu atau mengambil dari mitra. Yang kelima, pengendalian lingkungan. Pastikan suhu kandang tetap stabil, terutama saat musim panas atau dingin, khususnya untuk anakan. Itu kenapa kandang box untuk anakan dibuat rapat dan diberi lampu penghangat. Usia rentan pemeliharaan entok ada di usia 0 sampai 1 bulan. Ketika sistem pencernaan dan kekebalannya tidak terbentuk, bisa dipastikan pertumbuhannya akan terganggu. Sekalipun bibit anakan diambil dari kandang yang berkualitas dan indukan yang berkualitas. Pastikan kandang memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari pengumpulan gas beracun. Amoniak dari kotoran harus dibersihkan secara berkala, khususnya bagi anakan yang masih diberi pakan full pur, karena memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dan menghasilkan amoniak yang lebih tinggi pula dan bisa tercium. Bisa kemudian lantainya diberi sekam padi, ketika sudah menumpuk bisa dibersihkan dan bisa dijadikan media tanam yang subur. Ketika kotoran dan amoniak jarang dibersihkan, jelas akan memicu penyakit. Dengan kata lain, penyakit itu tidak selalu berasal dari luar kandang. Kandang yang jorok dan tidak pernah dibersihkan juga akan menyebabkan penyakit dari farm itu sendiri. Yang keenam adalah pengendalian penyakit dan hama. Jika diperlukan, berikan vaksinasi pada entok untuk melindungi mereka dari penyakit tertentu. Lindungi entok dari serangan hama dengan menggunakan langkah pengendalian yang tepat. Hama di sini seperti biawak, ular, tikus, elang, dan hewan predator lainnya. Ketujuh, monitoring pertumbuhan. Pantau pertumbuhan entok secara berkala untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik, bisa ditimbang atau diukur panjangnya. Ini setelah saya ukur panjangnya 90 cm. Dan di jenis entok jumbo, kadang ini menjadi patokan dan penentuan harga. Amati efisiensi pakan entok untuk mengoptimalkan biaya pembesaran. Tidak harus semua pakan dari pabrik. Bisa menggunakan pakan alternatif sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Bisa mengolah bekicot atau keong untuk protein hewani bagi entok. Juga bisa dengan daun indigo vera untuk protein nabati bagi entok. Yang terakhir adalah pemasaran hasil. Bangun jaringan dengan pembeli potensial atau pasar lokal untuk memasarkan entok yang siap jual. Kedua adalah promosi. Gunakan media sosial. Bisa ikut kontes atau pameran peternakan untuk mempromosikan produk entok kita.
Makasih Pak. Nah. Kata kunci dengan perencanaan yang baik dan perhatian terhadap detail-detail ini, peternak entok untuk pembesaran bisa menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Demikian tadi sahabat entok bincang-bincang kita bisa sharing-sharing ya. Sampai bertemu lagi di vlog selanjutnya.